manga Fighting Anti-Mainstream yang menceritakan pertarungan umat manusia melawan dewa dalam turnamen suci Ragnarok, yang dimana pertarungan tersebut akan menentukan nasib umat manusia, karena jika kalah dalam turnamen tersebut umat manusia akan dimusnahkan. Dari premis yang unik tersebut, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Penasaran akan hal tersebut? Sans, main judi sambil makan mie, mari kita bansos Sumatsu no Valkyrie. Scene diawali dengan sebuah narasi tentang akan berakhirnya sejarah 7 juta tahun peradaban umat manusia, bukan karena perang nuklir ataupun invasi alien, melainkan kepunahan tersebut disebabkan oleh mereka yang akan menghadapi murka dari sang penciptanya, yaitu para dewa. Setelah itu, kemudian terlihat Gol, yang termuda dari 13 Valkyrie bersama kakak tertuanya, Brunhild, sedang merencanakan sesuatu di majelis Valhalla yang diadakan para dewa. Kemudian terlihat di aula Valhalla, sang sesepuh dewa yaitu Zeus bersama asistennya Hermes membuka persidangan yang akan membahas nasib umat manusia, yang dimana dalam musyawarah tersebut Zeus mengungkapkan apakah peradaban umat manusia akan dipertahankan selama 1000 tahun lagi, ataukah kali ini mereka harus dimusnahkan. Berbagai pendapat pun mulai dilontarkan, mulai dari Dewa Shiva yang mengatakan ia sudah lelah dengan perilaku umat manusia mendukung para dewa untuk menghancurkan umat manusia. Tak hanya Shiva, Dewa Aphrodite pun memperjelas mengapa para dewa harus menghancurkan umat manusia, yaitu karena manusia senantiasa melakukan kerusakan di muka bumi. Baginya, umat manusia adalah malapetaka bagi bumi itu sendiri. Mendengar opini dari kedua dewa tersebut, para dewa dari berbagai panteon pun serentak menyerukan pemusuhan terhadap umat manusia. Zeus yang melihat para dewa sepakat pun akan memufakatkan keputusan pemusnahan umat manusia. Namun di saat yang bersamaan, datanglah Brunhild dan Gol yang menentang keputusan tersebut. Kedatangan Brunhild yang mengungkapkan penolakan tersebut membuat para dewa kaget. Bahkan Odin yang seperti Limbad pun terlihat tidak senang dengan kehadiran Brunhild yang seorang Valkyrie. Hal itu dapat terlihat dari kedua gagaknya yang mencela kedatangan Brunhild yang seorang demigod. Brunhild yang mendapatkan celaan tersebut mengungkapkan alasannya menolak putusan majelis Valhalla dengan berkata, jika hanya memusnahkan umat manusia, itu terlalu easy bagi dewa. Oleh karena itu, ia menyarankan jika para dewa memberikan ujian bagi para manusia untuk sekedar memberikan keringanan dan menunjukkan kasih dewa. Para dewa yang mulai tertarik dengan perkataan Brunhild pun seketika kaget. Karena usulan Brunhild rupanya adalah pertempuran akhir antara umat manusia versus dewa yang disebut Ragnarok. Brunhild yang kemudian menjelaskan Ragnarok yang tertulis dalam Undang-Undang Valhalla pun mengungkapkan detailnya, yaitu Ragnarok merupakan pertarungan antara perwakilan 13 dewa melawan 13 perwakilan umat manusia dalam duel 1 lawan 1, bukan 1 lawan 150 ya. Dan jika dalam pertarungan tersebut umat manusia kalah dalam 7 pertarungan, maka mereka akan dimusnahkan. Dan hal itu berlaku sebaliknya jika mereka meraih 7 kemenangan, maka kelangsungan hidup mereka akan berlanjut. Para dewa yang mendengarkan ucapan Brunhild tentang Ragnarok malah menertawakannya. Karena sejatinya undang-undang tersebut hanyalah jokes para dewa yang menyatir umat manusia yang tidak mungkin menang melawan kekuatan dewa. Brunhild yang masih belum putus asa pun memprovokasi mereka dengan berkata, "Yaelah dek, masa gak mau buy one takut kalah ya? Dewa kok cupu, lawak kau dek, baik-baik." Sontak mendengar hal itu, para dewa seketika terdiam, dan Gol pun berusaha menghentikan ucapan sang kakak. Namun para dewa yang kesal dengan provokasi Brunhild seketika tertawa dan akhirnya terpancing. Zeus yang kemudian mewakili para dewa pun menyetujui usulan Ragnarok untuk menunjukkan murka dari para dewa. Dalam keputusan itu juga, Zeus yang menyadari maksud Brunhild yang ingin membantu umat manusia pun memintanya untuk menyiapkan 13 petarung dari umat manusia. Dan setelah semua persiapan selesai, Ragnarok pun dimulai di Valhalla Arena. Suatu tempat di God Realm. Terlihat juga para dewa yang menonton, begitupun manusia dari berbagai zaman sangat excited di tribun penonton. Brunhild juga tampak menyaksikan pertandingan pertama bersama dengan Gol. Dan kemudian,
Opening seremoni pun dibuka dengan Heimdall yang merupakan penjaga kiamat meniup Gjallarhorn atau sasangkala sebagai pembuka dimulainya Ragnarok. Pertandingan pertama pun kemudian dimulai dengan diumumkannya kontestan pertama dari pihak dewa, yaitu Thor, sang dewa Nordik terkuat bersama Mjolnirnya, akan menjadi palu penghukum bagi umat manusia. Melihat Thor yang berpartisipasi membuat gol ketar-ketir akan kekuatan sang dewa petir. Namun hal itu ditanggapi Brunhild dengan santai dan yakin akan manusia pilihannya yang merupakan petarung badass di medan pertempuran. Dan bersamaan dengan ucapan Brunhild, sosok pertama petarung dari umat manusia pun muncul dengan adat perang Tiongkok. Orang tersebut tidak lain adalah pahlawan terkuat Tiongkok, yaitu Lu Bu. Pertarungan pun dimulai dengan serangan Lu Bu yang langsung menghunuskan tombaknya pada Thor. Namun, serangan tersebut berhasil ditangkis oleh Thor yang langsung melakukan counter attack. Beruntung saja counter attack Thor gagal karena kekuatan Lu Bu mampu menahan gedigan Mjolnir milik Thor. Keduanya yang melihat kegagalan serangan satu sama lain pun mendapatkan impresi jika pada waktu ini mereka bertemu orang yang dapat bertahan dari serangan mereka. Para penonton dari ormas manusia pun langsung bersorak melihat kekuatan perkasa Lu Bu yang setara dengan Thor yang seorang dewa. Namun ormas dewa hanya tertawa satir saat melihat Thor yang rupanya belum serius. Kembali pada pertarungan, Thor pun kemudian melakukan gerakan memegang Mjolnir dengan kedua tangannya sambil mengeluarkan aura petir di sekelilingnya. Dan melakukan pose melenting dengan Mjolnir yang hampir menyentuh tanah. Gerakan Thor tersebut disadari oleh Gagak Odin sebagai bentuk penghormatan terhadap Lu Bu yang kini menjadi lawannya dengan menggunakan teknik andalannya, yaitu Thor Hammer. Sedikit flashback tentang Thor. Asgard yang di masa lalu diserang oleh sekelompok raksasa es Jotunheim yang berniat menduduki Asgard. Asgard yang diserang oleh raksasa Jotunheim luluh lantah dan menelan banyak korban jiwa dalam invasi tersebut. Invasi yang semakin memojokkan eksistensi para dewa Asgard pun membuat para dewa yang tersisa seperti Forseti berlindung di sebuah altar sambil berharap adanya keajaiban yang datang. Dewa kok berdoa anjing. Namun di saat-saat terakhir Thor pun datang dan melakukan solo terhadap raksasa Jotunheim yang berjumlah 66 orang. Thor yang kemudian membantai raksasa Jotunheim dengan serangan Mjolnir pun pada akhirnya hanya merasakan kehampaan karena musuhnya hanyalah kroco yang tidak bisa setara dengannya. Namun, berkat hal tersebut, para dewa yang selamat pun menjuluki serangan Thor pada saat itu dengan julukan Thor Hammer. Kembali pada Thor yang akan melakukan Thor Hammer, banyak dewa yang berkomentar, "Dahlah easy deh," gitu kan. Pasti N kemudian melihat serangan Mjolnir Thor yang langsung menghantam Lu Bu hingga menimbulkan efek ledakan dengan petir yang begitu dahsyat. Para dewa yang begitu yakin dengan kemenangannya pun membuat gol ketar-ketir, dan Brunhild yang di sampingnya pun hanya berkata, "Sans deh, ini waktunya mengukir sejarah." Dan benar saja, dari kepulan asap yang ditimbulkan oleh serangan Thor, muncullah Lu Bu yang berhasil melukai dada Thor. Hal itu pun membuat ormas dewa ketar-ketir, dan ormas manusia full senyum dengan counter attack yang dilakukan oleh Lu Bu. Namun serangan tersebut belumlah cukup untuk menumbangkan Thor. Thor yang terpaku sejenak akan lukanya pun bersiap menyerang kembali setelah memuji ketangguhan Lu Bu. Hal itu juga ditanggapi oleh Lu Bu yang tampak menikmati duelnya.
Dan dapat dibayangkan juga, jika keduanya berasal dari ras yang sama, maka mereka akan menjadi rival bertarung. Flashback time pun dimulai, kali ini menyoroti kisah Lubu tentang bagaimana kelahirannya dari bangsa Mongol, hingga petualangannya menjadi yang terkuat. Ia yang kemudian mengikuti perang 3 kerajaan pun mendapatkan banyak pengikut, dan setelah perang yang berlangsung cukup lama pun berakhir, Lubu pun menyadari jika untuk saat ini tidak ada yang lebih kuat darinya. Kisah perjalanan Lubu pun berakhir dengan fakta yang berbeda dari sejarah yang ditulis secara tragis, yang dimana Lubu yang dieksekusi oleh Cao Cao tidak mengemis ampunan melainkan dirinya bosan hidup karena tidak ada lagi lawan yang setara dengannya. 呂布が領袖となった真の理由は退屈。 Fokus pun beralih pada Zeus yang melamun menyaksikan duel panas tersebut. Ia kemudian diingatkan oleh Hermes untuk lebih memperhatikan keanehan senjata milik Lubu. Zeus yang akhirnya tersadar mengapa Lubu dapat menahan serangan milik Thor pun menatap cabul dan mengatakan Brunhild licik dan sedikit keterlaluan. Dan benar saja, rupanya sebelum Ragnarok dimulai, Brunhild mengumpulkan ke-13 Valkyrie untuk membantunya menandingi kekuatan dewa dan senjata kayangan mereka. Brunhild yang kemudian menyadari pandangan Zeus pun tersenyum satir dan berkata saatnya berpesta. It's a party time. Para dewa pun mulai menyadari senjata Lubu yang telah diperkuat dapat memojokkan Thor. Kemudian Brunhild pun menjelaskan hal yang ia lakukan sebelumnya dengan mengumpulkan 13 Valkyrie, yaitu mereka melakukan Volund. Volund ialah kemampuan tersembunyi Valkyrie untuk melawan kekuatan ataupun benda keramat milik dewa, dengan cara berubah menjadi senjata yang dapat menandingi dewa berdasarkan ketangkasan penggunanya. Dan untuk Lubu, ia meminta Rangris yang merupakan saudara keempat dari 13 Valkyrie untuk berpasangan dan menjadi Polerm milik Lubu. Dengan Volund dari Rangris, Lubu pun berhasil menghancurkan Zrangrape milik Thor yang diceritakan dalam mitologi sebagai penahan hawa kekuatan milik Mjolnir. Melihat hancurnya Zrangrape membuat ormas dewa panik dan hal itu semakin mendorong umat manusia untuk mendukung Lubu. Beralih sedikit pada Hermes, ia yang akhirnya menyadari sesuatu hal pun menjelaskan asumsinya pada Zeus bahwa tugas Valkyrie bukanlah sekedar mengantar jiwa manusia menuju kayangan ataupun menjadi tentara pelindung dewa, melainkan mereka menawarkan tubuh mereka pada para pejuang seperti sekarang ini, dan hal itu dipersiapkan demi terjadinya Ragnarok. Zeus yang melihat kelicikan Brunhild sebagai pemberontakan terhadap para dewa pun malah terangsang seperti masokis. Kembali pada Thor yang dihancurkan Zrangrape-nya, ia pun semakin terdesak oleh serangan Lubu. Namun serangan Lubu terhenti karena sebuah denyut kehidupan yang terdengar dari arah Mjolnir. Mendengar detakan Mjolnir, para penonton pun dibuat ketakutan dan ketar-ketir, khususnya ormas manusia. Zeus yang melihat hal itu pun tertawa dan menjelaskan bahwa terdapat kesalahan dalam mitologi Thor, yang dimana Zrangrape sebenarnya berfungsi sebagai penahan kekuatan Thor agar tidak menghancurkan Mjolnir sebelum terbangun. Kembali pada pertarungan, Thor yang melihat Mjolnir telah bangkit pun melepaskan sisa Zrangrape-nya, yang kemudian ia mengangkat Mjolnir yang sudah menjadi creepy bentuknya dan bersiap melakukan serangan pada Lubu. Bahkan, Thor juga berpesan kepada Lubu agar tidak mati dengan cepat. Bersamaan dengan serangan tersebut, daftar petarung pun sudah dirilis. Brunhild yang melihat draft pertarungan pun mengatakan dengan yakin bahwa perwakilan umat manusia akan menjadi Einherjar, yaitu pembantai dewa. Thor yang melakukan serangannya dengan melempar Mjolnir secara brutal hampir saja mengenai Lubu. Namun karena refleksnya, Lubu pun berhasil menghindari dan mencoba melakukan counter attack. Dan sangat disayangkan, rupanya Lubu yang melakukan counter attack kini masuk ke dalam perangkap milik Thor. Mjolnir yang dilempar kini kembali layaknya bumerang.
Dan hal itu dimanfaatkan Thor yang langsung menggunakan Thor Hammer Geriad untuk menghabisi Lubu. 今日の笑みで返したトールが見せた最高の笑み Serangan yang tak terelakkan tersebut pun menimbulkan hantaman keras yang membuat para penonton tercengang. Namun tanpa diduga, Lubu berhasil menangkis serangan pamungkas milik Thor tersebut dan membuat ormas dewa tercengang. Bahkan Gagak Odin pun tidak percaya seorang manusia dapat menghentikan serangan yang bahkan dapat memusnahkan Jormungandr. Umat manusia yang mulai bersorak pun seketika dibuat putus asa, karena rupanya serangan Thor yang dapat ditahan Lubu telah menghancurkan kakinya. Lubu yang kini diambang kekalahan pun membuat followersnya bersedih karena sekali lagi melihat tuannya akan dieksekusi. Namun secara ajaib tiba-tiba datanglah kuda Red Hair milik Lubu yang langsung menghentikan eksekusi dari Thor. 石と Kedatangan Red Hair tersebut juga memberikan motivasi pada Lubu untuk bangkit. Bahkan umat manusia pun serentak meneriakan dukungannya pada Lubu. Lubu yang kemudian bangkit segera menunggangi Red Hair untuk sekali lagi menjadi harapan umat manusia. Lubu sedikit mengingat ketakutannya akan petir di waktu kecil berpikir jika di langit terdapat seorang pria yang keren. Dan kini, Lubu yang merasakan kebahagiaan dalam pertarungannya pun maju dengan Red Hair-nya dengan menghunuskan tombaknya. 我にくれるかあれだ Lubu pun terlihat menyerang dengan teknik Sky Eater yang ia latih semasa hidupnya. Dan Thor yang tidak mau kalah pun menggunakan Thor Hammer Geriad sekali lagi. ならば行くこの一撃になると Benturan serangan antara keduanya pun tidak terelakkan. Dan di sini Lubu pun harus menerima kenyataan pahit, yaitu lengannya putus bersamaan dengan hancurnya Polearm Rengris yang kembali ke bentuk Valkyrie-nya. Namun, dalam kondisi seperti itu, Lubu belum menyerah dan mengingat impiannya bertemu yang terkuat. Dengan bermodalkan tekad, dirinya pun maju dan berakhir dipenggal oleh Thor. これこそが Dengan Thor yang memenggal Lubu, Heimdall pun mengumumkan kemenangan bagi para dewa. Sorakan para dewa pun terdengar bersamaan dengan kesedihan umat manusia menghadapi Ragnarok yang kini mengunggulkan pihak dewa. 数千年ぶりに血が騒いできたわこれどうなるかと思ったが当然の結果だ Kekalahan itu juga membuat ormas dewa mulai sombong dan mencela umat manusia yang kini tertinggal. Gol yang menyaksikan hal tersebut pun bersedih karena tingkah laku para dewa terlihat seperti bocil Sahara. Brunhild yang terpukul akan kekalahan Lubu pun segera meninggalkan tribun. Dan Thor yang masih terlihat di arena pun meratapi kepergian Lubu. Dan saat Heimdall menyuruh Thor untuk meninggalkan arena, Red Hair dan para followers Lubu pun datang menyerang Thor karena dalam prinsip mereka kematian bersama dengan tuan mereka Lubu adalah hal yang terhormat. ここに行こうぞ Thor yang mengerti perasaan dari mereka pun menghadiahi serangan mereka dengan kematian instan. 呂布砲戦 Dan Gol yang menghampiri Brunhild pun bertanya apa yang terjadi dengan saudarinya Rengris setelah pertarungan melawan Thor. Brunhild menjelaskan jika Ragnarok adalah pertempuran antara jiwa, yang dimana jika mereka kalah jiwa mereka akan hancur dan keluar dari siklus reinkarnasi serta hanya bisa menjadi debu di angkasa. Tingkatnya kekalahan dalam Ragnarok adalah Nilfheim alias akhir dari jiwa. Mendengar hal itu, membuat Gol bersedih dan marah dengan Brunhild yang terlihat acuh dengan kematian saudarinya tersebut.
Brunhild yang seketika emosional pun menjawab jika hanya bersedih dengan kematian Rangris, takdir yang menanti umat manusia hanyalah menuju kepunahan. Maka dari itu ia akan mempersiapkan petarung selanjutnya. Brunhild yang kemudian melihat Akashic Record pun ditemani oleh Gol yang masih terlihat murung dan semakin pesimis. Melihat hal itu, membuat Brunhild mengeluarkan kartu asnya, yang dimana petarung kali ini adalah seorang yang begitu membenci para dewa. Dan petarung yang dipilih Brunhild adalah file nomor 1, umat manusia yang membuat Gol seketika ketar-ketir. 憎悪を抱く Dengan dipilihnya petarung tersebut, Heimdall pun mulai mengumumkan pertarungan kedua. Kubu dewa yang masih mencela umat manusia seketika dibuat kaget dengan perwakilan umat manusia yang tidak lain adalah bapa dari umat manusia yaitu Adam, yang kedatangannya begitu epik dengan memakan buah Shinju. Sementara Adam yang akan menjadi perwakilan umat manusia, pihak dewa pun akan menurunkan dewa terkuat India, yaitu Shiva. Namun rupanya, Shiva batal turun dan akan digantikan oleh Zeus. Zeus yang masuk ke arena pun diiringi musik oleh Hermes, yang membuatnya menari-nari hingga ormas dewa pun menyerukan semboyan G of Chi alias God Father of Cosmos. Dan dengan irama yang semakin kuat, tubuh Zeus yang pada awalnya seperti pria tua pun berubah menjadi wujud om-om kekar yang membuat Gol dan Brunhild ketar-ketir. Hal itu dikarenakan Zeus yang dicap sebagai raja terakhir yang seharusnya tidak muncul sedari awal, mengambil tindakan yang mengagetkan dengan langsung turun di ronde kedua menggantikan Shiva. Mundur beberapa saat sebelum pertandingan, Shiva yang sedang bersiap masuk pun dimintai tukar role oleh Zeus. Walau sempat terjadi konfrontasi, Shiva pun mengalah dengan alasan dirinya menghormati Zeus sebagai sesepuh. Kembali pada duel. Pertarungan yang kemudian dimulai dengan sorakan antara dua ormas tersebut pun dibuka dengan provokasi Zeus agar Adam menunjukkan Volundernya. Adam dengan santai menunjukkan kedatangan partnernya yang datang menggunakan Pegasus, yaitu Regin Leif, yang merupakan saudari ketujuh dari 13 Valkyrie yang langsung melakukan Volunder dan berubah menjadi sebuah knuckle. レギンレイ 心を通わせること。 Sebelum mereka baku hantam, Adam pun bertanya pada Zeus di mana senjatamu kawan. Zeus yang mendengarkan pertanyaan konyol tersebut pun seketika emosi dan langsung mengeluarkan Strange Punch yang berkecepatan 0.1 detik. Beruntung saja, Adam dapat menghindari dari serangan tersebut, dan hal itu membuat umat manusia bersorak akan kemampuan ayah mereka. Di lain sisi, Ares yang sedang bersama dengan Hermes juga ikut mengomentari serangan Zeus yang bisa disebut pemanasan. Zeus yang melihat Adam dapat menghindari serangan pertama pun kini menggunakan kombinasi sat-set tinju meteor jab yang diakhiri dengan tendangan Divine X untuk menjatuhkan Adam. Namun, serangan bertubi-tubi Zeus dengan mudahnya dihindari oleh Adam yang membuat Ares kaget. Tak hanya itu, Zeus yang memprovokasi Adam untuk segera menyerang dan berhenti menghindari pun mendapatkan pukulan telak dari Adam yang merupanya melakukan teknik yang sama seperti Zeus.
く行くよ。 Adam juga bahkan melakukan serangan bertubi-tubi kombinasi pukulan Meteor Jab dan tendangan Divine X yang membuat Zeus babak belur. Para dewa yang menyaksikan hal tersebut dibuat kaget dengan Zeus yang kini sedang dalam keadaan terpojok. Brunhild mengungkapkan kemampuan meniru Adam dapat terjadi karena Adam adalah tiruan dari dewa itu sendiri, yang dimana ia diberkahi dengan kemampuan refleksi ilahi yang mampu meniru teknik para dewa. Dengan refleksi ilahi tersebut, Adam berhasil membuat Zeus kewalahan hingga ia terpental jauh karena jurusnya. Zeus yang masih keteteran menghadapi perfect copy milik Adam pun akhirnya mengeluarkan teknik andalannya yang ia dapat setelah membunuh ayahnya, Kronos, di perang Titanomakhia. Teknik tersebut adalah pukulan yang melampaui waktu, dan saat Zeus akan melancarkan serangan tersebut, Adam malah mengcounter Zeus dengan jurus yang sama dan hal itu pun membuat Zeus langsung tersungkur. 身につけ、そして名付け燃える剣。 Zeus yang terlihat pingsan akan dinyatakan kalah oleh Heimdall. Para dewa pun sepertinya heran mengapa Zeus terlihat begitu lemah. Bahkan Shiva yang diminta bertukar saat draft pick sedikit terbawa suasana. Umat manusia pun bersorak gembira karena dikira akan menang. Begitupun dengan keluarga kecil Mas Adam dan Mbak Inul. Maksudnya Adam dan Hawa gitu, yang ikut bersuka cita. Sedikit flashback tentang Adam, yang dimana menceritakan kehidupan Adam di surga sebelum kepergiannya. Dalam kisahnya, Adam sedang santuy menikmati hidangan di surga, tidak menyadari istrinya Hawa akan di-NTR oleh sang ular di bawah pohon Shinju. Dalam kejadian tersebut, beruntung saja Hawa dapat melepaskan diri. Namun, sang ular memiliki ide untuk membalaskan dendam atas penghinaan Hawa dengan membuat sidang yang menuduh Hawa telah memakan buah Shinju. Dan karena majelis sidang di surga dipenuhi ormas para dewa, Hawa pun harus pasrah terpojokan oleh opini sang ular. Kemudian saat putusan, sidang menyatakan Hawa akan dibuang dari surga. Adam pun datang menghancurkan persidangan dengan membawa sekeranjang penuh buah Shinju yang ia makan serta mencuakskannya berkali-kali di hadapan para majelis surga. Kedatangan Adam juga rupanya untuk membawa Hawa pergi dari surga yang telah ternodai oleh fitnah sang ular. Sang ular yang kemudian tak terima akan hal tersebut harus dibuat turu oleh refleksi ilahi milik Adam. Brunhild yang senang karena kekhawatirannya akan Zeus telah usai mendapatkan pertanyaan dari Gol mengapa Adam begitu kuat. Brunhild pun lantas menjawab mungkin kekuatannya berasal dari dendam dan kebencian terhadap para dewa. Namun, sukacita di ormas manusia tidak lama. Karena Zeus yang akan dinyatakan kalah tersebut bangkit lagi untuk kemudian bertransformasi menuju bentuk pamungkasnya. Dan dalam proses transformasinya, Zeus bertanya pada Adam alasannya bertarung di Ragnarok. Mendengar pertanyaan Zeus, Adam sang husbu para cewek wibu pun menjawab apakah perlu sebuah alasan untuk seorang ayah melindungi anak-anaknya. Mendengar jawaban sang ayah, untuk pertama kalinya umat manusia bersatu dan berdoa demi keselamatan ayah mereka. Para dewa yang juga mendengar hal itu menghormati perkataan Adam, bahkan Aphrodite sepertinya naksir pada Adam. Kembali pada transformasi Zeus, ia yang memiliki jiwa petarung mengeluarkan teknik terkuatnya dan hal itu membuat Loki yang menyamar sebagai Thor berkomentar iri pada Adam. Karena Adam berhasil membuat Zeus serius menunjukkan bentuk terkuatnya, yaitu Adamas. Zeus yang bertransformasi ke bentuk terkuatnya Adamas terlihat seperti tulang belulang yang berisi otot padat, namun auranya membuat semua orang yang di sana merasakan bahaya. Bahkan Adam secara naluriah mengeluarkan kuda-kuda untuk pertama kalinya. Para dewa pun berkomentar sekali lagi, jika kemenangan kini sudah dipastikan ada di tangan mereka. Zeus yang dalam bentuk Adamasnya langsung melancarkan serangan tinju dewa kanan dan kiri.
Namun, seperti biasa Adam berhasil meniru dan mengcounter teknik milik Zeus, dan hal itu membuat keduanya saling bertukar pukulan dengan cepatnya. Gol yang melihat pertarungan yang seimbang pun percaya akan kekuatan Adam, namun Brunhild menyadari sesuatu yang berbahaya sedang terjadi. Dan benar saja, Adam yang sedari tadi menggunakan kekuatannya mengalami overheat yang membuatnya berdarah-darah. Hal itu dikarenakan tubuh Adam yang tidak cukup kuat dalam bertarung jangka panjang menggunakan refleks ilahi matanya. アダムはこの打ち上げ神写しを絶え間なく発動させ続けている。神の技を見切り続ける神経回路にかかる負担は想像を絶します。 Loki pun berkomentar ini adalah duel ketahanan karena keduanya sudah mulai mencapai batas. Dan tanpa mereka sadari baik itu ormas dewa maupun manusia mulai berdiri menyaksikan pertarungan sengit tersebut. Bahkan Ares dan Hermes berpendapat jika pertarungan keduanya adalah hal yang indah. Dalam duel penghabisan itu, Adam menerima begitu banyak pukulan hingga cipratan darah mengenai matanya ditambah pukulan Zeus menghantam wajahnya. Pas banget tolong, tol cemas kode back. Adam yang terpojok pun mengalami kebutaan yang membuat manusia menangis melihat upaya Adam. Mereka yang tak kuasa lagi pun menyuruhnya untuk menyerah. Namun di kegelapan yang ia rasakan, Adam yang mendengar suara tangisan bayi pun di saat terakhirnya langsung kembali bersemangat. どこかで赤ちゃんが泣いている。怖いやつも悪いやつもみんなお父さんがやっつけて。 Ia mulai menyerang Zeus dengan membabi buta. Walau sekarang penglihatannya sudah hilang, Adam mampu memojokkan Zeus dan hal itu membuat para dewa begitu terkesan. Dan pada akhirnya, pertandingan epik tersebut, Zeus pun tersungkur lemas di tanah, sementara Adam berdiri tegap dengan pukulannya. Heimdall yang melihat hal tersebut sepertinya akan mengumumkan kemenangan Adam. Namun, Adam rupanya telah tewas dengan posisi berdiri. Zeus pun kemudian berkomentar dengan memuji tekad Adam dan berandai jika ini adu ketahanan, maka Adamlah pemenangnya. Dengan fakta tersebut, Adam pun mati bersama dengan Regen Leif dan match kedua kembali dimenangkan oleh ormas para dewa. Walau begitu, kematian Adam telah memberikan tekad kepada umat manusia untuk mengalahkan para dewa. Kembali pada Brunhild dan Gol. Gol tampak bersedih kembali atas kematian saudarinya tersebut. Gol pun kemudian ditenangkan oleh Hrist, yang merupakan saudari kedua dari 13 Valkyrie. Hrist memiliki kepribadian ganda, sudah tidak sabar ingin melawan para dewa. Brunhild pun semakin terkesan karena lawan selanjutnya mereka adalah Poseidon. Kemudian saat draft pick, Sasaki Kojiro pun datang dan meminta diturunkan untuk bertarung melawan Poseidon. Terlihat penampilan Sasaki seperti kakek tua, namun kekuatannya bukan main cuy. Ia menunjukkan sedikit kemampuannya dengan mengambil gelas susu yang akan tumpah dengan katananya. Alasan Sasaki berada dalam kondisi sekarang karena Sasaki terus berkembang walau dirinya sudah mati. Maka dari itu, seperti para perwakilan umat manusia yang berada dalam masa prime-nya, Sasaki yang tua adalah wujud terkuatnya. Singkat cerita, Heimdall pun mengumumkan perwakilan dewa di match ketiga, yaitu Poseidon. Poseidon merupakan Zeus Enalios atau Zeusnya lautan, dan ia merupakan kakak dari Zeus. Mendengar hal itu, para dewa pun ketakutan dan ngeri akan kehadiran Poseidon. Sementara dari perwakilan umat manusia, Sasaki Kojiro, sang pecundang terhebat dalam sejarah umat manusia, akan mewakili umat manusia pada ronde ketiga. Kehadiran Sasaki membuat umat manusia menjadi pesimis. Bahkan anak dari Miyamoto Musashi berkomentar pedas pada keikutsertaannya. Sasaki yang mengabaikan asumsi orang lain pun mengeluarkan katananya yang membuat ombak di sekitar menjadi tenang. Bahkan hal itu membuat para samurai hingga dewa menyadari skillnya. Miyamoto Musashi yang sedari tadi diam membungkam perkataan putranya, bahkan Sasaki telah mencapai posisi yang diimpikan seluruh ahli pedang.
yaitu sang nomor 1 di bawah mentari alias Tenka Musho. 俺ぞ剣を志し者全てが目指した境地天下無双。 Pertandingan pun kemudian dimulai dengan Sasaki yang memprediksi kemungkinan ia bisa mengalahkan Poseidon. Melihat Sasaki yang terdiam membuat umat manusia kembali pesimis. Namun yang tidak mereka ketahui, Sasaki yang menggunakan penerawangannya telah terbunuh 18 kali oleh Poseidon, dan hal itu nampaknya juga disadari oleh Hermes. Fokus pun kali ini menyoroti Goal dan Brunhild, yang dimana Brunhild menceritakan kisah tentang Poseidon yang membuat Dewa Olympus kini hanya berjumlah 12 anggota, karena sejatinya Poseidon telah membunuh seorang dewa di sana, yaitu kakaknya Adamas. Kejadian itu tidak dituliskan karena jauh setelah perang Titanomakhia, Zeus yang kemudian diangkat menjadi tertinggi di Pantheon Yunani menghapus sejak keberadaan Adamas. Hal itu dikarenakan Adamas yang iri mulai mengumpulkan pasukan menentang Zeus dan membujuk Poseidon. あとはポセイドン、お前さえ味方になってくれればゼウスの首は取れる。 Poseidon yang menolak ajakan Adamas dikarenakan ketidaksediaannya untuk berkomplot dan hal itu dapat mencemari sifat kedewaan. Maka dari itu, Adamas pun dibunuh oleh Poseidon, yang tidak membiarkan seorang dewa berkomplot layaknya Kroco, dan hal itu disaksikan oleh Hermes. 神は群れぬ、神は計らぬ、神は頼らぬ。それこそが神。神ではないものが混ざっていたなあ、ヘレネス。 Kembali pada pertarungan, Sasaki yang melakukan duel otak pun semakin bingung dan memilih bersila karena tidak ingin mati konyol. Ia lebih memilih mencari solusi dengan tenang. Panel pun berpindah menyoroti masa lalu Sasaki. Ia selalu kalah dan berlatih untuk menjadi lebih baik dalam setiap duel yang ia lakukan. Dari mulai Sati Dojo hingga di Ganryujima, ia pun kemudian dikenal sebagai pecundang terhebat dalam sejarah. Karena semasa hidupnya Sasaki hanya mengalami lost streak. Sasaki yang kemudian mendapatkan petunjuk pun berdiri dari pose silanya. Ia kemudian bersiap dengan katananya Monoshizou dan langsung menyerang dengan tebasan lurus. Namun hal itu dapat dihindari dengan mudah oleh Poseidon. Karena serangan Sasaki adalah Suba Megashi, serangan yang ia lancarkan menugik ke atas dan hampir memotong kepala Poseidon. ツバメ返し。 Sasaki dengan teknik berpedangnya membuat banyak orang kaget, termasuk para samurai yang pernah bertemu dengannya. Hasil dari penerawangannya berbuah manis karena Sasaki dapat bermanuver banyak saat bertarung dengan Poseidon. Seolah Sasaki dapat membaca arah perginya serangan Poseidon. Melihat Sasaki yang kini unggul, ia pun diberi semangat oleh umat manusia agar dapat mengalahkan Poseidon. Namun, di saat itu juga Poseidon langsung memberikan taunting dengan bersiul, dan ia langsung menusuk Sasaki dengan trisulanya. Poseidon juga bahkan mengejek Sasaki dengan berkata, apakah pecundang sepertimu berpikir bisa membaca seranganku? Poseidon tiba-tiba cepat menyerang Sasaki secara bertubi-tubi, dan hal itu membuat para dewa menyorakinya. Sasaki kemudian bertanya kepada Poseidon, mengapa kau tidak menanggapi para dewa yang mendukungmu? Dengan angkuhnya, Poseidon menjawab dewa tidak mengumpulkan pasukan ataupun teman karena dewa adalah makhluk sempurna. Mendengar ucapan tersebut membuat Sasaki menjadi ketar-ketir. Walau begitu, serangan Poseidon yang bertubi-tubi dapat ditahan oleh kemampuan prediksi Sasaki telah hampir mencapai tingkat dewa, yaitu Senju Musou. Sasaki menangkis banyak serangan Poseidon yang membuat Ares kaget. Bahkan Aphrodite terlihat mulai penasaran. Badai serangan Poseidon terlihat bagaikan kedalaman laut yang tidak ada habisnya. Sasaki pun berjuang dan akhirnya menemukan celah untuk menyerang. Saat dirasa sudah berhasil menebas Poseidon, Sasaki pun harus menerima kenyataan pahit. Volunder Monoshizou hancur. Sing, 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 sing.
Sasaki pun teringat kejadian masa lalu di Ganryujima, melihat Miyamoto Musashi. Kisahnya yang tercatat di sejarah bahwa Sasaki mati sebagai pecundang adalah salah. Faktanya, Sasaki mati karena pertempuran habis-habisan dengan Musashi. Dengan mengingat hal itu, Sasaki pun kemudian memicu Revolver dari Monoshizawa-nya. Pedang yang hancur itu kini menjadi 2. 誰の思いも背負ったことのねえお前さんごときに我が負けるわけにはいかねえんだよ。 Brunhild menjelaskan bahwa itu karena 2 kepribadian Harris. Sasaki pun akhirnya menggunakan 2 pedang atau Niten Ganryu yang membuat Musashi terharu, dan tidak hanya itu, ia menggunakan semua teknik orang yang pernah ia temui. Menurut Musashi, hal itu membuat ia layaknya diakui sebagai sang nomor 1 di bawah mentari. あれぞ天下無双佐々木小次郎の二天巌流なり。 Serangan Sasaki pun kini berhasil melukai wajah serta dada Poseidon. Di saat umat manusia berharap mendapat kemenangan pertama, Poseidon pun mulai menunjukkan keseriusannya. Ia mulai menyerang dengan membabi buta, sehingga menciptakan kubah yang berisi serangan yang sangat dahsyat. Sasaki semakin kewalahan akan hal itu. Kemudian para samurai menyemangati Sasaki yang membuat Sasaki mencapai Manju Muso yang dapat membaca setiap gerakan lawan dengan sempurna. 世のあらゆる要素が小次郎に教えてくれた神の一手を万獣無双。 Sasaki maju menghindari serangan Poseidon. Serangan Sasaki pun memotong kedua tangan Poseidon. Poseidon pun menggunakan mulutnya untuk menyerang dengan Trisula. Hal itu membuat para dewa tercengang. Sasaki pun menebas dada Poseidon. Poseidon pun berada di ambang kematiannya. Ia pun berkata dasar pecundang. Dan pertandingan diakhiri kemenangan Sasaki bersamaan dengan kematian Poseidon yang termutilasi. Umat manusia pun bersorak terharu akan kemenangan Sasaki. Di lain pihak, para dewa sunyi diam 1000 bahasa. Brunhild tampak yakin akan potensi umat manusia. Umat manusia sekali lagi mendapat harapan atas kemenangan tersebut. これが人類の底力です。 Setelah pertandingan itu, para petinggi dewa memulai pertemuan membahas kematian Poseidon. Pertemuan itu dihadiri Loki dan Odin dari Nordik, Zeus, Hermes dan Ares dari Yunani, serta Shiva, Hindu. Mereka membahas Ragnarok yang hanya lelucon pada awalnya, menampilkan hal yang berbeda. Zeus beranggapan sepertinya Brunhild dan para Valkyrie tidak main-main. Shiva pun ingin main di match keempat. Namun Zeus dengan permintaan egoisnya sekali lagi meminta petarung akan berasal dari Olympus karena mereka ingin balas dendam. Loki pun berkomentar dasar dewa Yunani tidak bisa diandalkan. Akhirnya, match keempat pun segera dimulai. Match ini akan menjadi spesial karena pihak dewa menyetujui lokasi yang diminta petarung umat manusia. Heimdall pun mengumumkan narasi singkat soal tempat yang akan menjadi arena. Arena pun berubah menjadi miniatur London abad ke-18, yang dimana perwakilan umat manusia kali ini adalah Jack the Ripper. Hal itu membuat umat manusia heran mengapa pembunuh menjadi perwakilan umat manusia, sementara dari pihak dewa adalah Herakles yang menjadi perwakilan mereka. Herakles adalah kesatria sejati dan lambang kebajikan. Para penonton pun tidak sabar menunggu pertandingan keempat tersebut. Dapatkah kebaikan Herakles mengalahkan kebatilan Jack the Ripper? Atau justru karena kebatilanlah umat manusia selamat? Siapakah di antara Herakles versus Jack the Ripper yang akan menang? Sekali lagi umat manusia terus berharap agar sejarah selama 7 miliar tahun tidak hilang dan musnah. Dengan bermodal tekad dan harapan, umat manusia akan bertahan atau tidak. Dan anime ini pun berakhir. Cek.
Aduh, nunggu bansos yang asli tapi gak turun-turun nih. Ya udah mending gua bikin bansos sendiri aja deh. Terlepas dari hal itu, untuk bansos kali ini gua akan bahas kelanjutan Sumatsu no Valkyrie yang baru aja rilis full part atau keseluruhan part dari season 2-nya, bre. Daripada banyak bicot, mending apa? Mending gacengin terus bansosnya, cuy. Bansos dimulai dengan setelah kemenangan pertama umat manusia, sisi dewa mengutus Hercules untuk bertarung di pertarungan selanjutnya. Meskipun berada di pihak manusia, Brunhild dan Gol yang memiliki hubungan baik dengan Hercules hanya bisa menyemangatinya. Meskipun berdarah campuran, Hercules bertekad untuk tetap memenangkan pertarungan kali ini mewakili para dewa. Tapi meskipun begitu, Hercules menentang jika umat manusia dimusnahkan. Sebagai pemenang, Hercules akan bernegosiasi untuk menyelamatkan umat manusia. Seperti prinsip yang selalu ia pegang, Hercules hanya akan berpegang pada kebajikan. Sedangkan dari sisi manusia, Brunhild telah memilih seseorang untuk melawan Hercules. Ia adalah manusia yang paling Brunhild benci. Pembunuh paling keji di dunia, yaitu Jack the Ripper. Hal itu membuat Hercules kesal karena menurutnya orang jahat yang haus darah seperti Jack tidak pantas mewakili umat manusia. Bahkan kini manusia pun bingung akan mendukung siapa. Jack, manusia paling keji atau Hercules, pembela kebajikan yang ada di pihak dewa. Sebelum memulai pertandingan, Hercules menyuruh Jack untuk menyerahkan diri. Ia berjanji untuk bernegosiasi dengan Zeus dan menyelamatkan Jack dari Niflheim. Tapi Jack menolaknya. Kalaupun harus kalah pada akhirnya, Jack lebih memilih untuk bertarung sampai akhir. Apalagi Hercules sudah menerima untuk melawannya di London, tempat asalnya. Jack akhirnya mengeluarkan Volunnya, berupa gunting yang sangat besar. Melihat tekad Jack, Hercules akhirnya memutuskan untuk melawannya. Tapi Jack malah pergi minum teh. Bukan sekedar minum teh biasa, itu ternyata jebakan yang disiapkan Jack untuk mulai menyerang Hercules. Saat mencoba kabur, Hercules berhasil menghancurkan Volunnya. Hercules merasa perlawanan Jack akan sia-sia karena ia masih percaya tidak ada senjata manusia yang bisa melukai para dewa. Tapi pisau milik Jack berhasil melukainya dan membuat para dewa kaget. Ternyata gunting besar tadi hanyalah sebuah tipuan dari Jack. Volun Jack yang sebenarnya adalah tas penghasil senjata miliknya. Di sisi lain, Gol yang melihat Hercules terluka merasa kesal dengan pilihan Brunhild. Tapi menurut Brunhild, kebiadaban Jack adalah senjata paling pas untuk melawan dewa pembela kebajikan seperti Hercules. Setelah berhasil membuat Hercules terluka, Jack terus menyerang dengan pisaunya. Sedangkan Hercules mencoba bertahan dan mempersempit jarak dengan Jack. Tapi lagi-lagi, Jack berhasil menangkis serangan Hercules. Hercules pun akhirnya menggunakan Exodus pertamanya. Hal itu membuat tato yang ada di tubuhnya melebar. Tapi dengan itu juga, Hercules akhirnya berhasil memukul mundur Jack untuk sementara waktu. Di sisi lain, Brunhild merasa pertarungan sesungguhnya antara Hercules dan Jack baru saja dimulai. Dan benar saja, setelah serangan Hercules tadi, Jack bisa kembali bangkit dan bersiap untuk babak kedua mereka. Setelah mengeluarkan Exodusnya, tato yang ada di tubuh Hercules melebar. Kata Ares, Hercules menyelesaikan 12 tugas untuk menguasai ilmu ilahi. Bisa dibilang, pelebaran tato itu adalah harga yang harus Hercules bayar untuk menggunakan ke-12 kekuatan itu. Tidak hanya itu, pelebaran tato juga menimbulkan rasa sakit yang hebat. Dan juga tatonya menyebar ke seluruh tubuh. Hercules akan mati dan dikirim ke Niflheim untuk dimusnahkan secara total. Dulu, Hercules atau Alcides adalah seorang anak yang selalu membela kebajikan. Meskipun akhirnya kalah karena tubuhnya lemah, ia selalu gigih untuk bertarung dan juga memburu. Di Yunani, ada legenda jika seorang pahlawan sejati akan hidup abadi jika meminum darah Zeus atau Ambrosia. Seperti Achilles yang konon pernah mendapatkan kekuatan dengan meminum itu.
Tapi sebaliknya, orang yang bukan pahlawan sejati akan langsung binasa saat membunuhnya. Dari sana, Hercules bertekad untuk menjadi lebih kuat. Sampai akhirnya tiba hari di mana tidak ada lagi yang bisa mengejeknya karena lemah. 貧弱だった少年をバカにする者はいなくなっていた。 Pada masa 2000 sebelum Masehi, para dewa memutuskan untuk menghukum manusia di Thebes, Yunani. Ares pun turun untuk menghukum para manusia di Thebes. Manusia yang lain hanya bisa tunduk. Tapi Hercules berusaha untuk melawan Ares dan kehendak para dewa. Karena merasa diperlakukan tidak adil, Hercules akhirnya meminum ambrosia dan menjadi semakin kuat. 作り生かすのも神の勝手なら人間は弱い生き物だ。必死に祈りを捧げるか弱きしもべを死を通して神々に抵抗する。 Ia bahkan bisa mengalahkan pasukan suci dan bertarung melawan Ares. Tapi akhirnya pertarungan mereka dihentikan oleh Zeus. Hercules pun diangkat menjadi dewa dan mengambil tempat sebagai anak Zeus. Bahkan namanya juga diambil dari nama istri Zeus yaitu Hera. ゼウスの正妻ヘラにちなんで名付けられた。 Kembali ke pertarungannya dengan Jack yang semakin sengit. Hercules mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Jack. Seberapa kuat pun Hercules, serangan sebanyak itu mungkin akan berdampak fatal pada tubuhnya. Untuk melawan Jack, Hercules akhirnya menggunakan Exodus-nya yang ke-6. Ia berhasil mengempaskan serangan Jack dan menghancurkan kacamata pembunuh keji itu. Di sana, mata Jack yang bisa melihat emosi seseorang akhirnya terlihat. Excellent. Dengan itu pula, Jack merasa semakin tertantang untuk membunuh Hercules dan melihat warna emosi Hercules saat mendekati ajal. Jack di usia kecilnya hidup miskin dan terpaksa untuk memungut makanan dari tempat sampah toko. Hal itu ia lakukan untuk membuat bahagia ibunya, yang adalah seorang pelacur. Jack menyayangi ibunya lebih dari apapun, bahkan dari semua emosi yang pernah ia lihat. Emosi ibunya adalah yang paling Jack sukai. Jack merasa disayang dan diinginkan oleh ibunya, karena dari ke-6 kehamilan, hanya Jack yang akhirnya dibesarkan oleh ibunya. Sampai pada suatu hari, ibunya menangisi pria yang dicintainya. Saat Jack berusaha menghibur, ibunya malah menjadi histeris dan bilang jika ia menyesal telah melahirkan Jack. Selama ini, warna emosi kasih sayang yang Jack lihat dari ibunya ternyata hanya karena Jack anak dari pria yang ia cintai, bukan karena ibunya benar-benar menginginkannya. Bahkan sekarang, warna emosi ibunya berubah menjadi penuh kebencian. Di sanalah Jack memutuskan untuk membunuh ibunya. Ia juga sangat menyukai warna emosi ibunya saat sekarat. Setelah membunuh ibunya, Jack juga pergi untuk membunuh ayahnya. Ia lalu menghilang dalam keramaian kota London. Sejak saat itu, Jack menjadi terobsesi dengan warna emosi seseorang saat kematiannya. Karena itu pula Jack membunuh orang. Tapi tidak seperti orang lain, Hercules merasa tidak akan takut meski dihadapkan dengan kematian. Hercules pun kembali menyerang Jack. Meski sempat terhenti karena dentingan Big Ben, saat Hercules menggulingkan Big Ben dan bersiap menggunakan Exodus ke-7-nya, Jack menyerang Hercules menggunakan material jam Big Ben itu. Meski awalnya diremehkan, nyatanya alat itu bisa membuat lengan kiri Hercules buntung. Di sisi lain, Loki sudah mengerti keadaannya. Jack telah menipu Hercules dan semua orang saat mengatakan tas adalah Volionnya. Anjing, salah. Jack telah menipu Hercules dan semua orang saat mengatakan tas adalah Volionnya. Volunteer Jack yang sebenarnya adalah sarung tangannya sendiri. Dan sejauh ini Hercules benar-benar tertipu dengan tipuan Jack. Sebelum pertarungan, Brunhild mengutus Loki untuk jadi Volunteer Jack. Meski awalnya menolak karena merasa tidak sudi menyatukan jiwa dengan penjahat seperti Jack, Loki akhirnya dengan terpaksa menyatukan jiwanya dengan Jack dan menjadi Volunteer-nya. Dengan kekuatan dari Loki, apapun yang disentuh oleh Jack bisa dijadikan sebagai senjata untuk membunuh para dewa. Artinya tiap jengkal kota London bisa Jack gunakan sebagai senjata. この手袋で触れれば Setelah mengetahui senjata milik Jack, semua orang mulai mengkhawatirkan Hercules. Ares pun yang tadinya percaya sepenuhnya pada Hercules malah ikut terpuruk. Sampai akhirnya Zeus menyadarkan mereka semua jika kegigihan Hercules tidak akan membuatnya kalah.
Sementara itu, Jack sudah mengetahui jika Exodus yang digunakan Hercules akan membahayakan dirinya sendiri. Tapi walaupun begitu, Hercules tidak sedikit pun menunjukkan rasa takut. Hal itu membuat Jack terkesan. 恐怖がにじむ。さすがは不屈の闘志見ているんだな。悪意の中を生き抜くために一生に一度目に何らかの欠点は俺は人として地に生まれ愚かだ。 Di sisi lain, Hercules juga sudah menyadari kemampuan mata Jack dan alasannya membunuh orang. Selain itu, Hercules juga bilang jika kejahatan Jack sebenarnya hanya karena keputusasaan yang dirasakannya. Hercules juga mengatakan sebagai manusia setengah dewa, ia bisa melihat segala hal dari sudut pandang manusia maupun dewa. Meskipun ia merasa manusia bodoh dengan segala hal buruk yang dilakukan mereka, Hercules sangat mencintai manusia. 似ている。 Saat mengucapkan itu, Jack bisa melihat warna emosi penuh kasih milik ibunya dulu di dalam diri Hercules. Hercules akhirnya menggunakan Exodus ke-12-nya dan memanggil para anjing Hades untuk menyatukan dengan dirinya. Kini Hercules siap untuk melawan Jack. Meskipun kekuatannya tidak terbantahkan, harga yang harus Hercules bayar atas Exodus terakhirnya sangatlah besar. Hercules kini tinggal bertarung melawan waktu. Karena jika tidak membunuh lawannya dengan Exodusnya, Hercules yang akan dihabisi oleh Exodusnya sendiri. Pertarungan Hercules dan Jack pun semakin intens. Kini, entah senjata apapun yang Jack keluarkan seperti tidak mempan untuk melawan Hercules. Jack bahkan lagi-lagi harus terluka saat mencoba untuk lari. Tapi tanpa Hercules sadari, Jack telah membuat gedung di belakangnya jatuh menindih Hercules. Semuanya hanyalah tipu daya Jack untuk membuat Hercules masuk ke jebakannya. Tapi Hercules tidak akan kalah secepat itu. Selain itu, warna emosi Hercules tidak berubah sedikit pun. Hal itu membuat Jack sadar jika emosi ibunya selama ini palsu. Baru kali ini ia melihat emosi cinta sejati dari seseorang, yaitu Hercules. Tapi Jack malah semakin terobsesi untuk membunuh Hercules dan merubah warna emosinya. Mereka pun kembali bertarung dengan sengit. Keadaan Jack sudah semakin buruk, sedangkan Hercules semakin kehabisan waktu. Di sisi lain, Loki menyadari jika Jack tengah merencanakan sesuatu. Saat menghadapi Hercules, Jack memastikan jika sudut dan waktunya harus sempurna. Tapi Hercules kembali bisa memukul mundur Jack. Meskipun Jack tidak semudah itu juga menyerah. Jack! これで終わりか。だったら自分も神様に立ち向かってこの酔っ払いがやんのか。やれるのか。Dengan langkah yang seadanya, Jack berusaha untuk mengalahkan Hercules. Sejak tadi, ia mengumpulkan darahnya sendiri di sapu tangan. Ia lalu menusuk Hercules dengan tangannya sendiri. God. 自らの血を新規化しの負けです。
Di sisa hidupnya, Hercules masih mengasihi manusia dengan sepenuh hati. Warna emosinya sama sekali tidak berubah. Ia lalu memeluk Jack dan berpesan pada Brunhild untuk memperjuangkan kehidupan manusia, lalu musnah selamanya. なんと強情なお方だ。悪かったな、この愚かしく。 Dengan ini, Jack memenangkan pertarungan atas nama manusia. ジャック・ザ・リッパーの勝利。あんたの方こそ私が知らない感情。 Setelah menang, Jack merasakan emosi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Flock bahkan bilang jika Jack sangat menyedihkan karena bahkan tidak bisa merasakan kesedihannya sendiri. Jack pun pergi ke stadion. Di sana ia malah mendapatkan kebencian dari banyak orang-orang. それが貴様の願いが叶うなら。そうして。 Di sisi lain, Goal merasa sangat sedih dengan kepergian Hercules. Ia bahkan menyalahkan Brunhild karena sudah membiarkan Jack membunuh Hercules. Tapi Brunhild hanya melaksanakan tugasnya sebagai Valkyrie dan merasa tidak berhak menunjukkan emosinya. Padahal tangannya sampai berlumur darah karena menahan emosinya. Setelah itu, Brunhild masuk ke sebuah ruangan dan mengabdikan Hercules bersama Adam dan Lubu yang telah gugur dalam Ragnarok. 彼ら人類と共に Ia akhirnya menangis dan berjanji untuk segera menyusul Hercules setelah Ragnarok berakhir. お待ちください。 Sementara itu, Ares juga merasakan kesedihan yang sangat mendalam, sedangkan Loki terlihat terkesan dengan rencana Jack yang menipu Hercules. Bahkan mereka semua って決断したんだろ。大したやつだよ。耐えるべきなのはこの瞬間まで。俺もまた前を向こう。いやいかい。 dengan skor sementara 2 sama. Zeus menunjukkan kemarahannya. Ia tidak bisa lagi membiarkan para manusia memimpin. どうかごん東西誠まさに。 Di tempat lain, Soji dan Kondo tengah menunggu giliran mereka untuk bertarung di Ragnarok. やあ、ま 喧嘩。 Di taman, Loki menemui Buddha dan menanyakan perihal Volyun milik Valkyrie. Loki sudah mengetahui jika Volyun yang diberikan Valkyrie pada manusia bukan sekedar harta karun ilahi, tapi para Valkyrie harus mengorbankan nyawa mereka untuk mendapatkan kekuatan sebesar itu. Loki pun menuduh Buddha sebagai seorang pengkhianat karena mengajari Valkyrie cara menggunakan Volyun menurut alam spiritualnya. で、ほら、そういうのあった。お互いの。そう。一連卓書。それしかない気が。一行で。やら。裏切り者？ Kini selain Loki, datang juga para Algojo surga, 7 dewa keberuntungan untuk menghakimi Buddha. 天柱。天柱。天柱だ。柱へ。柱。宇宙。七柱。天界処刑人。あらら、変なのが来ちゃった。違うって。ね。 Tapi saat mereka akan bertarung melawan Buddha, Kojiro, Soji, dan Kondo datang untuk membantu Buddha. やろうよ。人も神もやることはかならこんなことしそうにないか。なんかすごい剣圧がいっぱいだからだ。誰だ。僕も混ぜてくださいよ。 Mereka pun siap-siap untuk saling menyerang. Daripada dengan Buddha, Loki malah terlibat pertengkaran sengit dengan Soji.
Tapi sebelum mereka mulai saling serang, Zeus dan Odin datang untuk menghentikan mereka. Zeus tidak menginginkan perpecahan antara mereka. Tidak cukup dengan perintah Zeus, Odin akhirnya mengeluarkan kekuatannya dan membuat mereka satu persatu bubar. Para manusia pun meninggalkan mereka dan memilih untuk menonton pertarungan selanjutnya. Mata ne. 試合を見に部屋へ戻ろう。Sepeninggal yang lain, Zeus memerintahkan Buddha untuk tidak bertingkah. Tapi Buddha malah tertawa dan tidak menghiraukan perintah itu. Bagi Buddha, hanya dirinya sendiri yang bisa memerintahnya. Setelah Zeus dan Buddha pergi, Odin mengeluarkan kekuatannya yang mencekam dan membuat tumbuhan di seisi taman mati. Di sisi lain, Brunhild dan Gol pergi menemui perwakilan manusia selanjutnya. Saat masuk ke ruangannya, mereka melihat Raiden sedang dikelilingi ciwi-ciwi. Walaupun sikapnya mesum, ia adalah pesumo terbaik umat manusia yang akan segera bertarung di Ragnarok. Untuk pertarungan Raiden, Brunhild meminta bantuan Trud untuk menyatu dengannya. Tanpa disangka, Valkyrie berbadan besar dan galak seperti Trud bahkan bisa menjadi feminim karena Raiden. Di pertarungan selanjutnya, stadion sengaja didesain dengan konsep arena sumo Jepang. Tidak hanya itu, di sana juga ada spanduk hadiah khas pertandingan sumo. Dengan disambut oleh para pesumo lain, Raiden yang diakui sebagai pesumo terbaik dunia pun masuk ke stadion. Sedangkan dari sudut dewa, ada dewa kehancuran India yang akan menghancurkan apapun yang tidak dia suka, yaitu Shiva. Dengan ini, pertarungan Ragnarok antara manusia dan dewa akan segera dimulai. Pertarungan mereka diawali dengan ditaburkannya garam sebagai tradisi dari olahraga sumo. Tanpa banyak basa-basi, Raiden langsung menyerang Shiva dengan lengan yang cukup kuat. Tapi tidak lama Raiden memimpin, Shiva langsung mengcounternya dengan sengit. Shiva menjadi sangat antusias dengan pertarungan mereka, sedangkan Raiden sepertinya akan mulai serius dengan serangannya. Sebelum lanjut ke pertarungan, kita flashback sedikit ke masa lalu Raiden. Dulu kelahiran Raiden bisa dibilang sangat tidak manusiawi. Di umurnya yang sudah 3 tahun, Raiden masih juga belum bisa berdiri. Di hari selanjutnya, Raiden bisa berdiri untuk pertama kalinya. Tapi ototnya yang terlalu kuat menghancurkan tubuh kecil Raiden. Tapi semakin Raiden bertumbuh, tubuhnya menghasilkan lebih banyak otot baru dan menciptakan cangkang untuk menahan ototnya. Cangkang itu dikenal sebagai ratusan segel.
Di tengah pertarungannya dengan Shiva, Raiden memompa jantungnya dan membuat otot-ototnya membesar. Yang lain berpikir jika Raiden akan menghancurkan dirinya sendiri dengan menggunakan teknik itu. Tapi ternyata tidak. Raiden malah menunjukkan tubuh prime-nya dengan bantuan dari Truth. Di sisi lain, Brunhild antusias melihat Raiden dengan Volundernya, sabuk sumo exoskeletal supramuscular, karena pertumbuhan ototnya yang tidak normal. Dan ratusan segel yang mengendalikan ototnya, Raiden kesulitan untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Dan kini, berkat Volundernya, Raiden bisa dengan bebas menggunakan otot terkuatnya dengan segenap kekuatan. これが全開ってやつか。Raiden pun langsung melancarkan serangan bertubi-tubi pada Shiva. Ia bahkan berhasil menjatuhkan dewa kehancuran itu dengan mudahnya. Sisi manusia mulai optimis dengan kekuatan Raiden untuk melawan Shiva. Di sisi lain, jatuhnya Shiva mulai membuat para dewa ketar-ketir. Saat Raiden merasa bisa mengalahkan Shiva saat itu juga, Shiva mulai melancarkan counternya. Pukulannya yang bertubi-tubi mampu memukul mundur Raiden. Tapi tidak lama, salah satu tangan Shiva berhasil Raiden hancurkan dengan kekuatan ototnya. Itu juga tidak terlepas dari bantuan Volunner dari Truth. Di sisi lain, para dewa India mendukung Shiva sepenuhnya. Hal itu membuatnya semakin antusias melawan Raiden. Meski awalnya sempoyongan, tinjunya semakin keras. Mereka bahkan beradu kepala berkali-kali dan belum juga ada yang kalah. Itu berhasil mengingatkan Shiva pada masa-masa 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun lalu, ribuan dewa di Pantheon India bertarung untuk menduduki puncak India. Di tengah pertarungan sengit para dewa, Shiva hidup di sebuah hutan dengan tamannya, Rudra. Meskipun mempunyai kepribadian yang berbeda, mereka berteman dengan sangat akur. Shiva selalu mengikuti apapun yang Rudra lakukan, bahkan saat melawan Asura bersaudara yang mengancam desa mereka. シバにとってルドラは最高の友であった。 Sampai suatu hari, Rudra punya mimpi untuk mencapai puncak India. Seperti biasa, meskipun tidak tertarik, Shiva mengikuti kemauan Rudra untuk mencapai puncak Pantheon India bersama. Meski awalnya diejek, kekuatan mereka sebenarnya tidak bisa diremehkan. Mereka tanpa henti mengalahkan para dewa perkasa dan tidak pernah sekalipun kalah. Shiva dan Rudra bahkan berhasil mengalahkan sang dewa petir, yaitu Indra. Selain itu, dalam perjalanan mereka, Shiva dengan sifat cerianya selalu mencoba menghibur Rudra yang tidak main-main dengan mimpinya. Di titik terakhir, mereka harus melawan Dewa Brahma sang pencipta, juga Wisnu sang pemelihara, yang lagi-lagi bisa mereka kalahkan. Tapi saat sudah berada di puncak, Rudra mengajak Shiva bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Karena hanya akan ada satu orang yang ada di puncak Pantheon seperti God. Mereka pun akhirnya bertarung dengan sengit. Saking ganasnya, suara tinju mereka terdengar ke seluruh penjuru India. Bahkan air keringat mereka jadi hujan badai. Di ujung pertarungan, Shiva mengharapkan Rudra menyerah karena takut sahabatnya itu mati. Tapi akhirnya Rudra menyerah dan menyerahkan puncak Pantheon India pada Shiva. Semenjak saat itu, Shiva menjadi pemimpin para dewa. Tapi di saat itu juga, Shiva kehilangan sahabat terbaiknya. Kembali ke stadion, Barnabe. Pertarungan Shiva dan Raiden semakin sengit dengan teriakan dari para penonton. Shiva mulai menari mengikuti irama. Kata Zeus,
itu merupakan tarian perang India yang juga senjata rahasia Shiva untuk menyatukan pantheon India. Dengan tarian itu, Shiva berhasil mengcounter Raiden dan menghindari semua serangannya. Semakin lama tariannya semakin kuat, begitu juga dengan serangannya. Bahkan kini, tubuh Shiva yang terbakar berhasil membakar tubuh Raiden. Tapi meski begitu, Raiden masih tersenyum dan menikmati pertarungan mereka. Sejak dulu, Raiden sangat menyukai sumo. Meskipun pada saat umur 5 tahun, ia dianggap monster dan dijauhi teman-temannya karena kekuatan yang terlalu kuat. Karena hal itu, Raiden menyalahkan dewa karena memberinya tubuh berbeda dari orang lain. Tapi ibunya selalu meyakinkan Raiden jika kekuatannya adalah karunia dari dewa dan harus menggunakannya untuk membantu orang lemah. Sejak saat itu, Raiden menjadi anak baik yang senang membantu, sampai satu musibah terjadi di Shinano dan membuatnya meninggalkan Shinano untuk menjadi pesumo dan menafkahi keluarganya sendiri. Ia lalu masuk padepokan sumo Edo. Awalnya Raiden enggan melawan siapapun karena takut melukai temannya di sana, tapi akhirnya Urakaze menantangnya dan berhasil mengalahkan Raiden berkali-kali. Tapi meski terus dikalahkan, Raiden malah semakin menyukai sumo dan berlatih gerakan dasar sumo dengan giat. Akhirnya Raiden debut menjadi pesumo. Dengan kekuatannya, ia dikenal sebagai Rikishi tak terkalahkan. Raiden Tamemon juga berhasil membantu kampung halamannya, bahkan menyelamatkan Jepang dari kelaparan. Tapi karirnya sebagai pesumo harus berakhir saat ada lawan yang takut padanya, seperti saat ia berusia 5 tahun. Sejak saat itu, Raiden menahan diri dan tidak lagi menggunakan teknik terbaiknya, sampai akhirnya harus pensiun tanpa menghabisi lawannya dengan sekuat tenaga. Raiden mulai bersiap untuk menyerang kembali. Ia memindahkan ototnya dengan cepat dan memusatkannya ke tangan, lalu menghajar Shiva. Bukan hanya terpukul mundur, serangan Raiden barusan bahkan berhasil untuk memutuskan kedua tangan Shiva. Tapi Shiva masih bisa selamat dan melanjutkan pertarungan. Di sisi lain, perpindahan otot Raiden tadi membuat tubuhnya hancur dengan perlahan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Raiden malah meminta Trude untuk menggerakkan ototnya dengan lebih cepat lagi. Trude pun mau tidak mau membantunya. Sementara itu, di belakang Shiva, Rudra datang untuk mendukungnya. Begitupun dengan dewa-dewa lainnya. Shiva akhirnya menstimulasi jantungnya untuk bekerja lebih cepat. Karena itu, kulit Shiva pun berubah warna dan menjadi sangat berapi-api. Baik Shiva maupun Raiden merupakan harapan dari banyak orang di sisi mereka. Dan menurut Brunhild, itulah yang membuat mereka sama-sama bertarung dengan lebih kuat. Setelah pertarungan yang sengit, Raiden yang terus menggunakan ototnya untuk bertahan mungkin sebentar lagi akan menghancurkan tubuhnya sendiri. Begitupun Shiva yang beresiko membakar dirinya sendiri. Di titik ini, Raiden dan Shiva saling menghancurkan diri sendiri dan menunggu siapa yang akan mati duluan. Pertarungan semakin sengit. Tidak ada satupun dari mereka yang rela menyerah. Bahkan saat Shiva sudah tidak lagi memiliki tangan, mereka masih melanjutkan pertarungan ganas mereka. Tapi akhirnya Shiva berhasil untuk membakar lengan Raiden dengan tendangannya. Tidak terjatuh, Raiden berterima kasih pada Shiva karena membuatnya bergulat sumo dengan seluruh tenaga. Ia juga menyuruh Trude untuk keluar dari tubuhnya agar tetap hidup. Tapi Trude memilih untuk mati bersama Raiden. Akhirnya, Shiva pun membunuh Raiden dan mengakhiri pertarungan sengit mereka. Pertarungan kelima pun dimenangkan oleh Shiva. Seusai pertarungan, Hermes menyimpulkan jika Shiva hampir saja dikalahkan oleh teknik sumo Raiden. Karena jika Raiden melawan Shiva dengan banyak teknik, Shiva akan lebih mudah mengalahkannya.
Di tribun untuk mengantarkan kepergian Raiden, para pesumo mulai menghentakkan kaki mereka bersama. Sedangkan di lorong, Shiva bertemu dengan Rudra dan para dewa Pantheon India lainnya. Di keadaan hampir mati, Shiva menyatakan pada Zeus jika manusia cukup mengagumkan untuk menjadi lawan mereka para dewa. Sementara itu, Gol menangisi kepergian Trude. Ia kembali mempertanyakan alasan mereka membela umat manusia sampai sejauh ini. Tapi Brunhild hanya mengutip omongan Adam bahwa mereka tidak butuh sebuah alasan untuk melindungi sesuatu yang berharga. Brunhild akhirnya masuk ke ruangan dengan penuh emosi. Tapi meski begitu, Brunhild tetap berdoa agar umat manusia bisa diselamatkan. Ya walaupun berdoanya sama siapa juga gitu kan, kalau sama Allah masih logis ya. Seusai pertarungan, Zeus menghampiri Buddha yang sedang berteduh di bawah pohon. Ia meminta Buddha untuk maju di pertarungan ke-6. Setelah mengalahkan Hercules, Mang Jack terlihat sedang menemui 7 dewa keberuntungan yang sangat ingin sekali melihat kemusnahan di pihak manusia. Setelah itu, ketujuh dewa keberuntungan yang dipimpin oleh Bisa Monten tersebut OTW untuk menyaksikan pertandingan berikutnya. Untuk status pertandingan Ragnarok sementara saat ini, di pihak dewa sudah menang 3 kali, sementara pihak manusia hanya memperoleh 2 kemenangan, dan pertarungan ke-6 akan segera diadakan. Heimdall, sang penjaga kiamat, kemudian menyambut kedatangan petarung di pihak dewa, yaitu dewa yang pernah memimpin umat manusia dari hasrat jasmani mereka. Dewa penerang manusia dalam kegelapan, ialah sang Buddha. Ketika memasuki lahan pertarungan, umat manusia merasa ketar-ketir karena petarung dari pihak dewa yang akan mereka hadapi adalah sang Buddha. Namun ternyata, Buddha malah terus berjalan hingga menempati tempat yang seharusnya untuk perwakilan petarung dari umat manusia. Lalu kemudian ia mengatakan kepada para hadirin sekalian bahwa Aing, sang Buddha akan bertarung mewakili umat manusia. Mendengar perkataan tersebut, tentu saja membuat heran sekaligus kegaduhan di antara kedua belah pihak. Gol yang merasa penasaran kemudian bertanya kepada Brunhild, apakah ini juga adalah bagian dari rencananya? Brunhild menjawab bahwa di langit dan di bumi Buddha hanya memuja dirinya sendiri. Sesaat sebelum pertandingan ke-6 dimulai, Brunhild sempat bertemu dengan sang Buddha yang sedang asik ngacang. Terjadi perbincangan di antara mereka yang pada intinya Buddha memilih apa yang dia pilih sendiri dengan menjadi petarung dari perwakilan umat manusia. Namun pernyataan sang Buddha disambut positif oleh Zeus yang menghampirinya seolah ingin mengulangi pertarungan dengan melawan Buddha kali ini. Buddha menyatakan kembali bahwa baik pihak dewa maupun manusia, jahat ataupun baik, tidak ada yang lebih penting dari apapun selain dirinya sendiri. Pertarungan dari perwakilan umat manusia kali ini pun sudah ditetapkan dengan Buddha yang memilih untuk membela umat manusia. Hingga tak lama kemudian, muncul cahaya dari sebuah kora-kora mendarat ke lahan pertarungan. Ternyata, itu adalah 7 dewa keberuntungan yang sudah siap menjadi petarung dari perwakilan dewa. Heimdall mengumumkan bahwa yang akan menjadi lawan sang Buddha adalah salah satu dari ke-7 dewa keberuntungan, yaitu Bisa Monten. Namun nyatanya, Bisa Monten menyanggah hal itu. Mereka bertujuh bukanlah masing-masing individu yang terpisah, melainkan satu dari kesatuan. Mereka pun menunjukkan sesuatu yang sebenarnya. Para dewa keberuntungan tersebut satu persatu menyatu ke dalam tubuh Bisa Monten hingga mereka menjadi satu. Lalu diceritakan suatu legenda dari 7 dewa keberuntungan yang mengatur nasib dunia. Rumor mengatakan bahwa dari 7 dewa keberuntungan ada satu lagi dewa yang menjadi dewa keberuntungan ke-8. Namun apakah dewa keberuntungan ke-8 tersebut benar-benar ada? Nyatanya tidak. Dewa tersebut tidak pernah ada. Yang sebenarnya terjadi adalah hanya ada satu dewa keberuntungan yang bernama Zerofuku. Terlihat wujud dari ke-7 dewa keberuntungan yang sudah menyatu menjadi Zerofuku. Sangat dipenuhi dengan rasa dendam dan rasa ingin membantai. Ia kemudian mengeluarkan senjata yang sangat mengerikan di balik punggungnya. Hawa-hawa kematian yang disebut Hawa Riko Junaidi terpancar di seluruh tubuhnya.
Brunhild mengatakan bahwa ketujuh dewa keberuntungan hanyalah bentuk sementara. Aslinya adalah si Zerofuku ini. Ia awalnya dewa baik yang menyebar kekayaan kemanapun ia pergi. Namun kesedihan mengubah Zerofuku menjadi seperti itu. Kembali ke masa lalu, di Asia kuno ketika dewa dan manusia sangat dekat, Zerofuku masih berwujud seorang bocah puber ceria berambut biru muda. Ia merupakan seorang dewa yang sangat menyayangi makhluk hidup di bumi. Di sisi lain, Gol yang seketika terkejut melihat kekuatan Buddha yang berhasil menahan serangan destruktif Zerofuku kemudian mendapatkan penjelasan dari Brunhild tentang kebenaran senjata Six Realm Staff yang selama ini dimiliki oleh sang dewa, yang dimana Six Realm Staff merupakan senjata yang berperan sebagai pusat kekuatan dari Buddha untuk senantiasa dapat berganti senjata suci sesuai dengan hukum kekuasaan penuh terhadap 6 jalur Avalokiteswara dalam siklus reinkarnasi manusia pada ajaran Buddhisme. Walaupun hal itu terkesan OP, penggunaan Six Realm Staff juga memiliki sebuah kelemahan karena sejatinya Buddha tidak dapat mengganti jalur Avalokiteswara dengan sesuka hati. Usut punya usut, kelemahan itu tidak terlepas dari mekanisme jalur Avalokiteswara pada Six Realm Staff yang hanya dapat dipicu oleh perasaan atau emosi milik sang Buddha. Mengesampingkan fakta itu, pertarungan pun nampaknya kian memanas karena Buddha kini mulai memasuki mode tempur dengan mengganti senjatanya menjadi sebuah tongkat gada bernama Nirvana. Nirvana sendiri adalah bentuk perwujudan dari jalur Avalokiteswara Chikusudo yang mempresentasikan naluri pertempuran milik sang Buddha. Dan seusai transformasi Nirvana selesai, Buddha pun tanpa banyak bacot lagi langsung melancarkan sebuah serangan brutal hingga membuat Zerofuku harus turu. Di tengah alur pertempuran yang kini mengunggulkan Buddha, flashback tentang kehidupan sang dewa pun pada akhirnya terjadi. Yang dimana Buddha atau yang dulu dikenal sebagai Siddhartha Gautama adalah seorang pangeran dari klan Sakya di kerajaan India kuno yang memiliki hidup serba berkecukupan akibat status sosialnya. Walaupun begitu, sebagai seorang pangeran, Buddha nampaknya tidak pernah membedakan kasta milik orang-orang Vrindavan karena ia meyakini jikalau belenggu takdir seorang bangsawan adalah untuk mengayomi masyarakat. Namun suatu ketika, pandangan tersebut seketika saja berubah saat Buddha melakukan pembicaraan singkat tentang takdir dengan Raja Jataka yang akan segera warfek. Alhasil saat kematian Raja Jataka terjadi, Buddha pun pada akhirnya mendapatkan sebuah ilafat wahyu yang membuat spiritnya tercerahkan dari belenggu takdir seorang manusia. Dan akibat dari hal itu, Buddha langsung melepaskan seluruh nafsu yang ia miliki untuk menjadi seorang pertapa yang senantiasa menolong manusia agar tidak terikat oleh aturan dewa yang terkadang OFTB. Kembali pada masa kini, melihat Zerofuku yang bangkit kembali dan merubah senjatanya menjadi sebuah Nagitana, Buddha pun seketika melakukan hal yang serupa dengan mengganti gada Nirvana menjadi sebuah kapak bernama Lokapala yang diketahui merepresentasikan penghakiman dewa pada jalur Avalokiteswara Tendo. Shinra Tensei. Dan singkatnya, setelah senjata mereka berdua ready, Buddha maupun Zerofuku langsung bertukar serangan brutal dan masif secara intens. Bahkan, intensitas pertarungan tersebut juga semakin meninggi saat Buddha menggunakan belati aksaya dari jalur Avalokiteswara Ningendo untuk mengimbangi pola serangan brutal yang dipertontonkan oleh Zerofuku. Hingga tak lama kemudian, baku hantam di antara kedua belah pihak pun kian menuju klimaks. Dan terlihat kebencian dari sang dewa keberuntungan tersebut sedikit demi sedikit mulai terhapuskan oleh keagungan Buddha yang ingin merangkul kemalangan milik Zerofuku. Selang beberapa waktu yang berlalu, upaya Buddha pun pada akhirnya berbuah manis karena serangan pamungkas yang ia lakukan seketika saja berhasil menghilangkan kebencian pada diri Zerofuku. Akan tetapi, hal tersebut nampaknya tidak serta mengakhiri pertempuran yang sedang terjadi, yang dimana Zerofuku secara mengejutkan langsung berubah menjadi sosok Raja Iblis dari langit ke-6 bernama Hajun karena sisa kebencian pada tanduk iblisnya mulai menunjukkan penolakan terhadap pertaubatan sang dewa keberuntungan. Singkat cerita, transformasi Zerofuku menjadi Hajun itu nampaknya membuat semua manusia termasuk dewa sekalipun terkejut karena mereka sama sekali tidak pernah mengetahui keberadaan sosok tersebut di Valhalla. Di tengah kebingungan yang terjadi, Hades, sang penguasa Helheim sekaligus kakak tertua Zeus, ujuk-ujuk bijil dan langsung menjelaskan jikalau Hajun adalah sosok penghancur kuno legendaris yang sangat terkenal di neraka. Beralih kembali pada medan pertempuran.
Buddha yang kini harus berhadapan dengan Hajun nampaknya berhasil dibuat terpojok karena penglihatan masa depannya tiba-tiba saja tidak berfungsi, yang dimana kondisi itu kemudian disadari oleh Brunhild yang langsung berkata bahwa kemampuan penglihatan masa depan milik Buddha tidak akan berguna sama sekali untuk menghadapi Hajun karena sang Raja Iblis tersebut tidak memiliki keripan jiwa akibat kebencian yang sangat pekat. Shogaku Arayashi, Miru. Ungkapan Brunhild tersebut kemudian terbukti benar adanya, karena Buddha semakin terdesak hingga ia pun harus terpaksa menggunakan perisai ahimsa untuk sementara waktu. Namun sayang, upaya defensif Buddha tersebut gagal dan ia pun pada akhirnya harus merelakan mata kirinya hancur akibat ketojos serangan penetrasi dari pusaran Pandemonium Hajun. Akibat dari hancurnya sebagian penglihatan Buddha, Hajun kini semakin leluasa menguasai alur pertempuran yang terjadi dengan terus melancarkan serangan brutal tanpa celah sedikit pun. Sementara itu, Hades yang masih saja mengutarakan keagungan Hajun di hadapan para dewa dari Pantheon Yunani lantas menceritakan sosok yang mendalangi kemunculan sang Raja Iblis tersebut di turnamen Ragnarok, yang dimana sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah sang dewa laler Beelzebub, yang sedari awal telah menanamkan sel Hajun kepada tubuh Zerofuku. Mengesampingkan fakta tersebut, Buddha yang kian tersudut oleh serangan Hajun kemudian terprovokasi oleh sang Raja Iblis tersebut hingga ia langsung merubah bentuk si crown staff-nya menjadi sebuah sabit yang bernama Salakaya. Yang dimana Salakaya ini merupakan bentuk lain dari Six Realms Staff pada jalur Avalokiteswara Gakido, dan senjata tersebut merepresentasikan bentuk kebencian milik sang Buddha. Dan sayangnya penggunaan Salakaya tersebut justru tidak berdampak signifikan bagi pertempuran karena Hajun rupanya dapat mengimbangi serangan kebencian yang dimiliki oleh sang Buddha. Bahkan Hajun juga pada akhirnya berhasil melukai Buddha dengan sangat vital menggunakan serangan penetrasinya yang setara Malefic Roar. Buddha yang dihajar habis-habisan dan terpojok mulai bangkit kembali. Bahkan Hajun juga tampak keheranan mengapa Buddha begitu kuat dan terus bertarung. Hajun terus-menerus mengagung-agungkan dirinya yang maha kuasa. Namun Buddha malah membalasnya dengan taunting dan mengejek Hajun bocah tangik yang lemah. Pertarungan mereka pun berlanjut dengan adu tebasan yang cepat. Banyak dari manusia dan Valkyrie yang berdoa, dan para dewa yang terus menganalisa pertarungan keduanya, tanpa terkecuali Hades. Ia memprediksi bahwa Buddha masih terlampau kuat, walau terlihat sedang terdesak. Begitu juga dengan Zeus, yang mengomentari kekuatan Buddha yaitu Karma Nirodha Samsara. Buddha akhirnya mulai serius menantang Hajun. Tentunya Hajun geram, ia bergemetar takut kepada Buddha. Akhirnya ia pun memotong tangan kirinya dan mengekstrak tulang tangannya menjadi sebilah pedang yang runcing. Mereka mengadu kekuatan antara equipment mereka dan sungguh mengagetkan hasilnya. Bahwa Buddha kalah dan tongkatnya lenyap. Bahkan Hajun berhasil menghancurkan total tongkat dari 6 alam sang Buddha. Valkyrie dan para umat manusia terus berdoa untuk Buddha yang tak sadarkan diri. Namun ternyata di alam bawah sadar Buddha seperti menemukan suatu cahaya, dan muncullah tangan yang menggenggam lengan Buddha seperti memberikan isyarat, dan membuat Buddha kembali bangun. Kebangkitan Buddha dengan keren langsung meleburkan ikat rambutnya. Ia juga memegang senjata bencana milik Zerofuku. Layaknya Fallen dari Valkyrie untuk manusia, sama Vadana, tongkat si bocil Zerofuku memberikan kekuatan besar kasih sang Buddha. Kekuatan sama Vadana mengubahnya menjadi harta karun ilahi, dan inilah pencapaian pencerahan tingkat tinggi, pencerahan nirvana tertinggi, yang hanya Buddha saja yang bisa menciptakannya. Dan tentu saja hal ini membuat semua manusia dan Valkyrie meneteskan air mata. Dalam kebingungan Hajun yang tidak bisa membungkam dan mencari kelemahan Buddha menebas Hajun dengan pedang Zerofuku tersebut. Analis di sisi manusia yaitu Okita Souji juga berkomentar bahwa Hajun belum usai. Begitu juga dengan Sasaki Kojiro, apalagi dengan satu matanya yang buta dan penuh luka di tubuhnya.
Dalam adu pedangnya, Buddha berhasil menebas habis tubuh Hajun. Dan ternyata Samyak Sambodhi Alaya Visnana Buddha kembali aktif sedia kala sehingga Buddha jadi lebih superior di tubuhnya yang sudah penuh luka. 当たらなくさ獅子のように敵に打ち勝ち Dengan sangat dramatisnya, Buddha akhirnya mengacungkan pedang tersebut mengarah tepat di hadapan Hajun. Lalu ia pun menebasnya kembali sepenuh hati. Layaknya mengajari seorang bocah Zerofuku untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan disinilah Hajun telah usai. Hajun yang berusaha menyerang sudah tidak kuasa menahan nasib kematiannya dan pecah menjadi abu. Bahkan Buddha meneteskan air matanya melihat bayangan si bocil Zerofuku yang tersenyum padanya, lalu pergi meninggalkan Buddha. Ketika Heimdall mengumumkan Buddha adalah pemenangnya, gemuruh teriakan bahagia Valkyrie dan umat manusia dari ras manapun, suku manapun, agama manapun membuat keadaan semakin bersatu. Buddha mengangkat tangannya dan mempersembahkan kemenangannya untuk seluruh umat manusia. Sambutan hangat dari Brunhild dan Gol membuatnya tersenyum riang, namun karena sudah lelah, ia pun terjatuh. Buddha akhirnya bisa berkomunikasi dengan Brunhild. Nampaknya akan ada love interest di antara mereka. Berbeda keadaan, pada Beelzebub, ia didatangi Odin dan menantangnya untuk baku hantam. Seimbangnya skor membuat Zeus sebagai pemimpin murka. Sang raja neraka yaitu Hades akhirnya akan turun tangan untuk membela para dewa selanjutnya, sehingga membuat para dewa dan Valkyrie terkejut sekejut-kejutnya. Mata dibalas mata, gigi dibalas gigi, dan raja dibalas raja. Brunhild akhirnya mengeluarkan lawan yang menurutnya seimbang dengan kasta yang sama-sama tinggi, yaitu Qin Shi Huang, untuk melawan sang raja neraka, Hades. Aduh, mungkin sekian bansos dari gua. Thanks for watching and salam. Lanyala api.